Semuanya, Assalamualaikum. Nah, sesuai judulnya, aku bakal bikin video tentang buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, pentingkah buku KIA ini untuk ibu hamil? Nah, oke, kita akan bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Banyak banget pertanyaan, penting gak sih dapat buku KIA gitu kan? Bunda harus tahu hari ini juga, oke? Dan aku akan ngebahas, oke ya? Nah, ini ada kebetulan buku KIA di tempat aku. Jadi buku KIA itu banyak banget, sering diperbarui gitu ya. Yang dulunya kurang lengkap, sekarang lumayan lebih lengkap gitu ya. Oke, aku akan ngebahas dulu. Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak. Jadi nggak cuma untuk ibu hamil. Nah, jadi di sini ada nama ibu, nama nik ibu, sekarang ada nik-niknya ya. Nah, kemudian ini penting juga. Ini adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi nanti ini ditempel di depan rumah ibu hamil. Jadi petugas kesehatan itu akan mudah mengetahui bahwa di sini ada ibu hamil gitu ya. Kalau dulu sih sini ada berwarna hijau dan merah kalau nggak salah dulu. Kalau sekarang cuma warna yang seperti ini aja ya. Jadi kalau warna merah itu berarti resiko tinggi ibu hamilnya gitu ya. Oke, aku langsung ngebahas aja deh. Kenapa sih ibu hamil itu harus memiliki buku KIA? Kenapa sih sangat penting banget gitu ya? Nah, dari sini pun kita bisa melihat di sini data untuk ibu hamil, kemudian juga alamat dan segala macamnya. Biodata untuk ibu hamil, suaminya, kemudian nanti untuk anaknya juga ya. Secara singkat aja ya teman-teman. Nah sekarang, ini diisi oleh tenaga kesehatan. Jadi ada HPHT, pasti sudah tahu, hari pertama, hari terakhir. Nah terus juga taksiran persalinan, golongan darah, itu sangat penting banget. Ini riwayat obstetri itu maksudnya riwayat kehamilan yang dulu. Kalau misalkan dia anak kedua ya, anak pertama ya sekarang gitu ditulis gitu. Nah di sini banyak banget dari pengukuran tinggi badan dan segala macamnya. Terus di halaman berikutnya adalah mengenai perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Tuh di halaman 4 banyak ya. Terus juga nih, apa aja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Tuh memang sih nggak terlalu begitu lengkap, tapi lumayan untuk ibu hamil yang pertama. Dia pasti perlu informasi ini, dia pasti banyak belum tahu. Nah ini isi piringku, nah menunya ya apa aja di sini dijelaskan. Pokoknya persiapan melahirkan. Terus ini juga tanda bahaya pada kehamilan, masalah lain pada masa kehamilan, tanda awal persalinannya. Memang ini nggak begitu lengkap, tapi ada lah ya bayangan gitu untuk ibu hamil yang pastinya ibu hamil yang pertama kali. Terus proses melahirkan itu gimana gitu kan, banyak banget tanda bahaya persalinan. Nah itu pokoknya kayak kehamilan, persalinan, nifas, masa-masa menyusui, harus yang masa nifas yang dihindari ya selama nifas. Posisi menyusui juga ada. Kalian rugi kalau nggak dapat buku ini ya. Jadi makanya harus periksa gitu di tenaga kesehatan ya. Terus ini juga bisa didapatkan di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di tempat bidannya, bisa gitu ya. Nah cara memerah dan menyimpan ASI pun ada loh. Nah kemudian tanda bahaya ini pas ada banyak banget. Nah ini metode KB, ada sedikit gambaran untuk ber-KB makanya. Nah ini nanti ibu periksa di tenaga kesehatan, nanti akan diisi setiap ibu periksa ya. Nah ini juga dari tenaga kesehatan juga diisi boleh itu dokter. Nah ini catatan ibu nifas, itu diisi dari bidannya. Nah ini kunjungan ibu nifas. Nah oke, di sini selain hasil pemeriksaan tadi, ada juga keterangan lahir, ada juga cara cuci tangan, tuh banyak banget kan. Kemudian nih pemantauan kesehatan anak, perawatan bayi baru lahir, terus juga dia tentang nih
jadwal imunisasi kalian bisa lihat di sini. Nah ya, baca-baca aja loh bunda, kalau nggak dibaca kan nggak ngerti gitu ya. Terus juga perawatan kebersihan anak. Nah, perawatan gigi anak, bagaimana sih merawat gigi anak? Kalian bisa baca di sini gitu ya. Ini sedikit banyaknya ada informasi gitu. Memang nggak lengkap juga, tapi ada gitu ya. Nah, terus juga apa ya, tentang vitamin A. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi. Mendingan kalian baca aja nih buku KIA loh, banyak informasi di situ. Nah ini kebutuhan gizi umur 0 sampai 6 bulan, perkembangannya, menstimulasinya gimana gitu ya. Nah pemberian frekuensi MPASI itu gimana sih yang benar gitu kan, cara pengolahannya, aduh banyak banget nih. Nah yang terpenting itu adalah KMS. Nah ini KMS-nya ada yang untuk perempuan yang pink, yang laki-lakinya biru. Kalian bisa pantau di sini untuk berat badan anak kalian. Ini berat badan menurut umur ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya garisnya ini aja masih normal. Nanti deh kita insya Allah ya di lain waktu aku akan ngebahas khusus untuk KMS ini, bagaimana cara menentukannya. Dan ini kabar gembira. Maksudnya ini loh, yang tambahannya ini penting banget. Nah, jadi ini grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan. Berat badan menurut panjang badan normal nggak? Nah, gitu kan. Nah, jadi kurus atau gimana-gimana gitu kan kita bisa tahu. Nah, atau dia kegemukan, nah gitu. Nah, ini untuk laki-laki yang sejak lahir sampai 2 tahun, dia ada umur-umurnya juga. Nah, di belakangnya grafik berat badan laki-laki menurut tinggi badan. Nah tadi kan menurut panjang badan. Oh sorry maaf. Tinggi badan sama panjang badan kan sama ya. Ini ada yang beda loh. Ini maksudnya grafik indeks massa tubuh, ya Allah maaf ya teman-teman. Nah yang ini maksud aku, yang bedanya di sini grafik panjang badan anak menurut umur. Nah dia normal nggak menurut umurnya? Nah kalau yang biru tuh laki-laki ya. Terus juga ada umur-umurnya, kalian bisa lihat. Nanti deh insya Allah aku bahas ya untuk selanjutnya. Ini yang penting, dia mau mengetahui anak itu pendek, kurus, atau gemuk, atau gimana. Nah jadi gitu. Nah ini juga penting banget. Nah grafik lingkar kepala normal laki-laki dan perempuan, lingkar kepala ya. Nah ini tuh kalau misalnya dia sakit, nanti di MTBS bisa dicatat oleh tenaga kesehatan, enggak di MTBS ya biasanya ya. Oke. Nah tuh pembahasan aku tentang buku KIA kali ini sampai di sini aja. Nah ini manfaatnya punya buku KIA. Jadi sampai umur anak kita 59 bulan 29 hari. Nah kurang 1 hari 5 tahun ya. Jadi sampai dia hampir 5 tahun itu buku KIA kita itu sangat bermanfaat gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh, buka-buka cuman buka KMS-nya aja, buka-buka cuman jadwal imunisasinya aja, jangan. Dari hamil pun kalian bisa baca di sini informasi tentang kehamilan, ibu nifas, bayi baru lahir, perkembangan anak. Nah, sampai kita memantau tinggi badannya pun juga ya. Nah, oke bunda-bunda, sampai di sini dulu video aku. Ya, subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Nah karena itu bikin aku semangat. Kalau misalkan nambah subscriber aku, insya Allah aku juga tambah semangat bikin video buat kalian gitu ya. Oke teman-teman atau bunda-bunda, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.